melihat warga Perserikatan Muhammadiyah sekarang yang bukan saja di Indonesia ini tapi malah berkembang di mancanegara, yang dengan amal usaha yang nyata yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat bangsa, ya, umat manusia, bukan saja umat Islam. Hadirin berbahagia, atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Deka, pertama-tama menyampaikan terima kasih kepada Madrasah Tsanawiyah Aliyah Muhammadiyah dan cabang Kalosi yang menjadi tempat pelaksanaan pergelaran milad yang penting ini pada tahun ini. Yang semula sebenarnya itu pimpinan daerah berpikir dalam rangka pengembangan mau melaksanakan tahun 2009 jadi melahirkan cabang kampungnya Pak Wakil Bupati, dan sekaligus melahirkan cabang Muhammadiyah dan menyaksikan Istiqamah Muhammadiyah dan kemudian kelas Muhammadiyah kelas 2. Hai orang tua Muhammadiyah, orang tua santri, jangan dibawa kemana-mana, fakta dikumpul di sini, ya, supaya apa? Supaya cepat-cepat amal usaha ini bisa maju, ya. Nah, akan lebih banyak manfaatnya kalau tempat ini daripada tempat di mana-mana, maka dikonsentrasikan. Oleh karena itu ini saya pindahkan, ya, saya kembangkan, ya, bahwa mari kita warga Perserikatan Muhammadiyah, kalau kita mau berinfak, mau membangun masjid misalnya, itu akan lebih utama kalau kita kumpul saja di amal usaha Muhammadiyah supaya cepat jadi, ya. Seperti ini madrasah kita di sini yang sudah sangat berjasa, ini perlu pengembangan. Sekiranya ini bisa dimodel juga menjadi boarding school, itu sudah sangat memungkinkan. Tanah di sebelah ini, sebelah barat ini yang 50 kali 50 meter, itu sangat memungkinkan untuk membangun asrama. Dan di sebelah selatan pun katanya mau dijual, dan saya sampaikan kepada pimpinan cabang dan kepala madrasah di sini, jangan kasih orang lain, ya, ambil itu. Bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya supaya ini terjadi pengembangan ke depan. Itu tadi kita sampaikan, ya, pidato PP Muhammadiyah itu selalu dalam rangka pengembangan dan seterusnya. Nah, hadirin berbahagia, inilah yang saya sampaikan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Sungguh besar kekuasaan Allah sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersua, berkumpul, bersilaturahmi lengkap sekali. Mungkin salah satu pertemuan paling lengkap di 5 tahun terakhir di mereka, ini pertemuan yang paling lengkap. Sebelum saya lanjut, kita mengirim salam dan selawat para Rasul Allah Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, insya Allah akan menempatkan di sini. Dan saya mengajak kepada kita semua untuk mengheningkan cipta para pahlawan, pada pejuang Muhammadiyah, mulai dari Kiai Haji Ahmad Dahlan sampai yang telah meninggalkan kita dan telah banyak berbuat untuk Muhammadiyah di negeri yang kita cintai. Semoga arwahnya diterima baik di sisi Allah. Termasuk para pendiri, para pegawakaf daripada perguruan Muhammadiyah Kalosi ini yang banyak sekali melahirkan kader-kader. Ya. Saya waktu pulang jadi guru di NP kan sini tahun 82 kalau tidak salah, kita mengadakan training IPM di sini 250 pesertanya, terbanyak sepanjang perjalanan saya satu angkatan lebih 200. Dan satu saat maghrib sakit semua perutnya. Ini yang paling saya ingat sampai sekarang, sakit semua perutnya gara-gara air yang kena embun di luar.
kan belum ada aqua waktu itu juga pengalaman sejarah. Dan sudah banyak yang pimpin ini tadi musik bambu itu salah satu peserta IPM waktu itu, betul tidak? Iya, sama-sama Karim dulu yang saya masih ingat kumisnya, tapi dulu belum berkumis karena saya juga guru di sini dulu. Iya, saya guru di sini, kita adakan training itu lumayan. Baik, kenapa saya bilang lengkap pada hari ini? Dari wilayah Hadimi, Prof dan seluruh perangkapnya yang membuat kekuatan besar di Sulawesi Selatan, baik Muhammadiyah maupun Unisme. Saya tidak bisa satu persatu menyebutkan karena semua nih prof-profnya di sini, banyak juga kader mereka, ya. Termasuk yang nakal-nakal tadi ini, dia ini ber-KTP mereka. Karena waktu masuk DPD kemarin orang Indrekang ini namanya Saiful Saleh, hampir 50.000 suaranya di Indrekang. Iya, nggak tahu nanti karena banyak al-mau saya dikelola, tunggu bikin sumbang itu karena tadi. Ya. Saya tidak menunggu pembayaran banyak, tambah saja sumbang. Sesungguhnya kalau saya dengan Pak Sekda sependapat, tapi ini juga waktu itu begitu kalau jiwa muda, pasti dia bilang kasih semua nih. Memang kalau muda itu tidak pernah kasih setengah-setengah orang lain, pasti nak kasih full nih. Nah, kalau kita tonjin ya orang tua, kalau ada mie setengah puas mie ibu. Jadi nilainya insya Allah 150 juta. Bulan lalu saya dipanggil pemuda Muhammadiyah Sulawesi Selatan, di bawah kendalinya Eli Oscar, dalam apa namanya itu apa istilahnya kegiatannya itu, ada judulnya itu madrasah politik, Ustaz. Ya, madrasah politik. Ya, zaman ini maka 3 hari maksimal harus sudah keluar nota pertimbangan dari Mendagri. 10 bulan, 11 bulan ya Pak Wakil. Itu pun nanti kami dengan datang dengan Pak Wakil, Wakil Ketua DPR dan Sekda semuanya menghadap di Mendagri, meluruskan, karena dia mengatakan kan banyak orang yang dengan tidak setuju, DPR juga tidak setuju. Saya bagaimana DPR ini ketua dan wakil ketua? Itu hoax dan sudah dipenjara 6 bulan yang mengirim berita hoax. Kan pas waktu disetujui muncul berita koran, berita tidak bertanggung jawab. Kasihan pemerintah Kabupaten Lekang, Muslim Bando meminjam PEN, dana pemulihan ekonomi nasional 400 miliar untuk bayar honor. Saya tersinggung, saya keberatan. Pokoknya saya keberatan. Ini fitnah, ini hoax, ini ujaran kebencian. Harus ditegakkan kebenaran. Penjara 6 bulan. Sudah gitu, yang penting pendidikan. Ya begini-gini. Tapi lebih cinta kemerdekaan. Tepuk tangan semuanya. Nilainya orang yang menggagarkan ini berapa? Dan ini dijual tidak laku banyak. Nah ini 400 miliar lebih jalanan yang kita bangun ini tahun sampai karena molor ke 2022 ini lebih 200 km. Bayangkan orang-orang di gunung, kasihan yang harus memikul sayur mayurnya, kolnya, apanya turun ke gunung. Nah kita bikinkan jalan dengan dana ini, masa mau ditolak? Kita bangun rumah sakit 30 miliar, kita bangun 3 pasar, pasar Baraka, pasar Suju, pasar MDK 45 miliar, kita bangun jembatan, ya, kita hadirkan alat operasi ke luar negeri, kita belanja. Kemarin diprotes dari PT, dari DPK bahwa ini harus membeli barang lokal. Saya bilang tidak, ini tidak ada produksi dalam negeri, karena ini untuk beda. Jangan sampai kita salah beda, baru diterima. Luar biasa ini perjuangan-perjuangan, dan saya kira itulah berpuasa dengan benar. Dan
Saya kira Bapak Ibu kader-kader Muhammadiyah telah melakukan kebenaran-kebenaran di dalam mengelola amal usaha. Tadi 19 cabang punya amal usaha semua. Kalau dekat-dekat mulai dari CC, terima kasih Pak Kamarudin kita telah mendirikan, dan saya lihat prospek sekali. Saya lihat tadi tampilannya anak mudanya di sini beda dengan yang lainnya. Bagaimana Pak Kemenak? Segala sesuatu yang dilakukan kembalikan pada niat. Innahu amal binniyat. Ibu PKK, seluruh pendampingnya karena banyak sekali, sekaligus Ibu Aisyah, kalau jalan ke masyarakat suruh semua push. Oke, kalau push, apa itu push? Ya, sampaikan semua kepada pasangan usia subur agar punya niat kalau mau melahirkan keturunan. Niatnya apa? Bahasa duri bangmi supaya nama masa engajan yang saya ke kewalahan dipintahan di nyakata. Tabat kwa mau kuayat zaman-zaman dena panayat mipya kejadian dau bayi nerika muan nerika anamin tahu apa nih? Agar jadi manusia, tidak yang 2 kali diucapkan, jadi orang-orang pajo-pajo. Dia enggak usah panjang bacanya, karena kalau Pak Kemenak minta ya bisa-bisa batal. Singkat saja, denau panamentau. Ini Ananda Mitra ini, wakil DPR RI ini, saya tidak tahu di mana kayak tercipta sebagai manusia, karena waktu selesai menikah, saya dipanggil ikut penataran kepala SMA swasta se-Indonesia di Cipayung. Saya kepala SMA Muhammadiyah memang yang tadi kasidah anak-anaknya itu, dan edisi gurunya di Barcelona. Saya berangkat dengan ibu. Ya, nggak tahu. Dan ini akan bersambung dengan Muktamar Muhammadiyah di Solo. Tahun berapa itu? Waktu Air Fahrudin, 76 atau 75? 85 atau 86? 85. Pengantin baru saya itu. Saya berangkat. Saya 14 hari di Cipayung. Beliau tinggal di ini madrasah, sanawiyah, aliyah, SMA, SMK, sampai kita punya perguruan tinggi. Ini pesan. Kalau ada anak-anak yang tamat SMK, SMA, aliyah, lihat dulu itu Unimen. Kalau sesuai jurusannya kasih dibawa kuliah. Kalau kita kasih tinggal 2000 orang kuliah di Unimen setiap angkatan, maka daerah menghemat uang 40 miliar untuk 1 periode tamat 4 tahun. 40 miliar. Karena sewa rumahnya per orang 5 juta per tahun, kali 5 tahun berarti 20 juta kali 2000 siswa 40 miliar. Baru sewa rumah. Nah itu kami orang tua yang bayar nih, bukan Tunji dia yang bayar. Mana lagi kalau dia biayai juga anaknya orang di atas. Biasa enggak? Waktu kuliah Ki? Iya Pak Sepul. Biasa biaya anaknya orang ini. Hai. Malu dibiayai karena tergantung juga. Kalau dia gagah-gagah dan perempuan yang menyukai, biasa perempuan yang biayai, tapi kan uang orang tua juga di kampung itu yang membiayakan. Dia yang traktir. Pengalaman di belakang banyak yang traktir ya? Atau tidak? Kalau ditraktir atau pernah juga mentraktir? Imbang dong. Pernah juga ditraktir, pernah juga mentraktir. Ya begitu. Nah, coba besarkan itu perguruan tinggi kita. Kalau itu menjadi besar, kami sudah bincang-bincang dengan Pak Wakil, kita mau bicarakan dengan DPR agar kalau bisa kita hibahkan kantor Bupati Lama. Bagaimana Pak DPR? Setuju tidak kalau dihibahkan? Bagaimana Pak Ismail? Setuju tidak kalau saya masukkan DPR usulan untuk dihibahkan? Nah,
Pak Sekda, mana Pak Sekda? Setuju tuh? Pernah ada diskusi Pak Sekda? Nggak usah saya ulangi, karena saya sudah jawab. Nggak boleh, ya. Masa lebih utama pariwisata daripada Unimen? Pariwisata bawa ke gunung, itu namanya pariwisata. Kalau kota kasih kampus, tepuk tangan Ki. Ya. Kenapa di kota? Supaya dia kalau turun dari Toraja, turun dari Pindang, turun dari Sidat, dari sini kuliah, turun di depan Rujak, jalan kaki naik. Tapi kalau ditimpan di hutan-hutan, harus beli motor lagi, harus beli ojek lagi, baru sampai di kampus. Nah, tidak strategis itu kalau untuk wisata, tidak. Tapi kalau kampus, oke, karena berdekatan dengan kampus satu. Ya, mudah-mudahan nanti teman-teman DPR yang 30 itu setuju semua. Amin. Saya tugaskan Pak Wakil untuk mengadakan lobby. Nah, itu kalau sukses ini saya perjuangkan lagi untuk duduk lagi. Ya. Tugas berat itu Nanda. Ya, berat. Baik, yang berikut di Muhammadiyah ini punya ortom, ada namanya Aisyah. Cobalah berdayakan Aisyah berkolaborasi dengan PKK lalu bergerak berjalan bersama-sama. Tidak usah selalu menonjolkan bahwa saya Aisyah, tapi saya adalah ibu untuk anak-anak, bertanggung jawab untuk menyampaikan pada kita semua agar berjuta-juta bakat yang ada dalam seorang anak kecil, mari kita kembangkan, jangan dikaget-kagetkan, jangan disakiti hatinya dan seterusnya. Ya. Allah wa barakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Yang sama kita hormati, kita muliakan Bapak Bupati, muliakan kemudian Ananda, anggota DPR RI yang tadi disebutkan bahwa semua yang hadir itu mendukung dan tentu akan kembali didukung, insya Allah. Ibu Ketua Penggerak PKK dan Penggerak Aisyah, saya muliakan Wakil Bupati Islam, koridor keislaman yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada landasannya, ada landasan ayatnya, ada landasan hadisnya. Kenapa gerakan pendidikan? Ada perintahnya Iqra. Bagaimana orang yang berilmu diangkat derajatnya, ada dalam surah Al-Mujadalah. Jadi ada landasan. Mengapa harus ada panti asuhan? Ada surah Al-Ma'un. Tapi yang pertama dulu, mengapa ada Muhammadiyah? Nah, itu dasarnya tadi, ayat yang pertama yang saya sampaikan. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Di situ perintah Allah, hendaklah ada di antara ada kelompok di antara umat ini yang melakukan gerakan dakwah. Gerakan dakwah, gerakan Islam. Jadi yang pertama adalah gerakan Islam.
Dia nggak ada zoomnya. Yang kedua ialah gerakan tajdid. Ini dalam dua makna. Yang pertama ialah pemurnian, yang kedua ialah pembaruan. Jadi yang pertama dulu adalah pemurnian. Apa yang dimurnikan oleh Muhammadiyah? Yang dimurnikan Muhammadiyah ialah akidah, ibadah. Ialah pemahaman dan pengamalan dari ajaran Al-Quran. Bukan ajaran Islam yang dimurnikan, tetapi pemahaman dan pengamalan. Mengapa? Karena ajaran Islam murni pada Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bahasa kita dalam Muhammadiyah, ya, bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah itu itulah hadis. Sunnah Nabi yang diceritakan. Jadi pemahaman, apa namanya? Perbedaannya laki-laki perempuan itu, kalau perempuan itu ditutup di atas banyak, baru dimasukkan perempuan itu masuk. Tapi kalau laki-laki tidak, ditindai. Kalau perempuan ditindai, lalu dibaca Bismillah wa ala millati Rasulih. Tidak ada macam-macam. Jamaah sekalian yang berbahagia. Kemudian pembaruan. Yang kedua adalah pembaruan. Apa yang dibaharui oleh Muhammadiyah? Ini semua ini namanya pembaruan. Semua yang bentuknya kemajuan itu adalah pembaruan. Ini ada yang menyebutnya ini bid'ah, kalau dipakai dalam sholat bid'ah. Ibadah yang mahdoh itu lalu ditambah-tambah. Iya. Jadi kemajuan ini sebuah kemajuan. Ditambah itu adalah melakukan pembaruan. Ya kalau dulu pendidikan yang ya katakanlah sebelumnya Kiai Dahlan yang itu pendidikan itu dilakukan duduk-duduk di masjid, di surau, ya begitu. Nahi mungkar. Makanya karena gerakan dakwah itu ya baliknya kritis,